Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Ekonomi kelas 12. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini alur dari tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Dari transaksi kita akan membuat jurnal khusus, jurnal umum. Baru setelah itu kita akan mempostingnya ke buku besar. Ada sedikit perbedaan dengan perusahaan jasa. Kalau di perusahaan dagang, posting ke buku besarnya ada dua, buku besar pembantu dan buku besar utama. Buku besar pembantu bisa kita bagi lagi dua, yaitu buku besar pembantu piutang, khusus buku besar yang mencatat piutang-piutang kepada pelanggan. Yang kedua, buku besar pembantu utang, khusus mencatat buku besar utang kita kepada pemasok misalnya. Nah, di sini macam-macam jurnal khusus, ada 4. 1, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang hanya khusus mencatat transaksi-transaksi pembelian, apakah yang dibeli barang dagangan atau aktiva lainnya secara kredit. Itu kita golongkan ke jurnal pembelian. Contoh aktiva lain yang dibeli secara kredit, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang khusus mencatat semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan membeli barang dagangan atau aktiva lainnya secara tunai, membayar beban-beban, membayar utang, pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi, itu kita golongkan ke jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus mencatat transaksi penjualan, baik barang dagangan atau aktiva lainnya secara kredit. Yang keempat, jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang khusus mencatat semua penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan. Contoh, misalnya pemilik menyetorkan dana sebagai modal awal atau tambahan modal. Yang kedua, penjualan barang dagang atau aktiva lainnya secara tunai. Yang ketiga, menerima piutang. Yang keempat, menerima pinjaman dari bank. Itu kita golongkan ke jurnal penerimaan kas. Jadi kita setiap transaksi yang terjadi, kita harus bisa mengelompokkan dia termasuk yang 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jurnal pembelian kita kode dengan nomor 1, jurnal pengeluaran kas kita kode nomor 2, jurnal penjualan kita kode dengan nomor 3, jurnal penerimaan kas kita kode dengan nomor 4. Nah, ini jurnal khusus ini harus dipahami macam-macamnya dan contoh-contoh transaksi yang terjadi. Sekarang kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara pencatatan jurnal khusus pada perusahaan dagang. Nah, di sini saya tampilkan, saya sajikan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang Sumber Rezeki selama tahun 2020. Nih, sangat banyak sekali transaksinya selama 1 bulan. Nah, dari transaksi ini kita dimintanya untuk tahap pencatatan, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum dulu. Baru setelah itu kita membuat rekapitulasi jurnal khusus, buku besar, ada namanya buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini ada nanti buku besar pembantu piutang dan utang. Baru yang keempat neraca saldo. Setelah saya tampilkan transaksi-transaksi ini, langkah pertama yang akan kita buat adalah kita menentukan kode-kodenya. Kode maksudnya masing-masing transaksi ini bisa kita masukkan ke jurnal khusus yang mana. Apakah kelompok nomor 1, 2, 3, atau 4. Yang tidak bisa dimasukkan ke di antara yang 4 itu, kita buat jurnal umumnya tersendiri. Jadi ini misalnya sudah saya berikan contoh, Bu Dewi membuka usaha dengan menyetorkan dana, berarti uang masuk bagi perusahaan, maka kodenya 4. Setiap pembelian barang dagangan secara kredit,
itu pasti kita kelompokkan nomor 1. Nah, semua yang pembelian secara kredit kita kelompokkan dengan nomor 1. Nah, ini secara kredit. Ini kita kelompokkan nomor 1 secara kredit. Kalau dia penerimaan kas, nah, kalau penerimaan kas kita kelompokkan nomor 4. Nih, tanggal 6 ini dijual barang dagang kepada Pak Tatang. Kalau tidak ada kata-kata syarat, tidak ada kata-kata kredit, berarti transaksinya dilakukan secara tunai. Kalau menjual secara tunai, nomor 4. Kalau membayar beban-beban, berarti jurnal penerimaan kas. Kolomnya 2 tadi, kodenya 2. Nah, ini sudah selesai, saya pilah-pilah. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah selesai semuanya. Jadi yang dimasukkan ke jurnal umum hanya yang retur. Yang dimasukkan ke jurnal umum hanya yang retur. Atau mengembalikan barang rusak. Nih, berarti hanya ada 2 yang barang rusak tanggal 12 dan tanggal 6. Langkah yang kedua, setelah kita membuat kode masing-masing transaksi termasuk jurnal khusus yang mana, langkah yang berikutnya kita buat jurnal khusus. Nah, ini kolomnya sudah saya sajikan. Langkah yang kedua kita pilah-pilah yang mana yang kode nomor 1 tanggal berapa saja tadi. Tanggal yang kode 1 atau jurnal pembelian ada di tanggal 3, 4, 6, 9, dan 15. Begitu juga jurnal pengeluaran kas. Yang kode 2 tanggal berapa saja tadi, kita masukkan ke sini. Dari kode nomor 2 ada di tanggal 4, 7, 10, sampai 27. Begitu juga dengan jurnal penjualan. Ada jurnal penjualan berarti kodenya 3, ada di tanggal transaksi tanggal 7, 11, sampai 23. Ada 5 transaksi penjualan secara kredit. Begitu juga jurnal penerimaan kas. Nah, kode 4 ada di tanggal ini 1, 6, sampai 27 ini. Jurnal umum, nah, hanya di tanggal 12 dan 16 tadi. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, nah, kita buat jurnal khusus pembelian. Kita lihat yang kode 1 saja dulu, tanggal 3. Nih, tanggal 3. Dibeli barang dagangan, dibeli perlengkapan kantor dari CV Abadi secara kredit. Berarti keterangannya kita tulis CV Abadi, membeli perlengkapan kantor secara kredit, berarti analisisnya perlengkapan kantor secara kredit, berarti perlengkapan kantor bertambah sebelah debit 2.500.000. Utang dagang bertambah kredit 2.500.000. Kalau pembelian secara kredit, pasti utang dagangnya sebelah kredit. Kita lihat transaksi tanggal 4. Nah, ini yang pembelian tanggal 4. Dibeli barang dagang dari UD Mantap. Nah, UD Mantap syaratnya 2/15. Dibeli barang dagang dari UD Mantap, kita buat keterangannya UD Mantap, syaratnya 2/15 N/40. Kalau PD Sumber Rezeki membayar utangnya sebelum 15 hari, maka mendapat potongan 2%. Jangka waktunya 40 hari. Maka analisisnya, kalau yang dibeli barang dagangan, analisisnya pasti pembelian bertambah sebelah debit sebesar 4.400.000. Utang dagang kredit bertambah 4.400.000. Kita lihat tanggal 6 berikutnya. Dibeli lagi barang dagang dari toko merak. Nah, toko merak kita buat lagi toko merak 2.200.000. Toko merak syaratnya 2/10, 2.200.000. Pembelian bertambah debit, utang dagang bertambah kredit. Jadi yang penting bisa menganalisis. Tanggal 9, dibeli lagi peralatan toko CV Berkah EOM. CV Berkah EOM. Yang dibeli peralatan
toko. Berarti kita taruh di serba-serbi. Bertambah di debit 1.300.000, utang dagang bertambah di kredit 1.300.000. Nah, kalau yang dibeli barang dagangan, maka kita buatkan angkanya di kolom pembelian. Kalau yang dibeli aktiva lainnya, kita taruh di akun serba-serbi. Kita lihat tanggal 15. Dibeli lagi barang dagang dari toko Santosa. 3.200.000. Toko Santosa, ini syaratnya. Berarti kalau yang dibeli barang dagangan, berarti pembelian bertambah sebelah debit, utang dagang bertambah sebelah kredit. Nah, ini sudah jurnal pembelian sudah selesai. Untuk membuktikan jurnal pembelian yang kita buat benar atau salah, kita harus menjumlahkan antara sisi debit dengan kredit. Harus sama. Sisi debit kita jumlahkan pembelian tambah serba-serbi. Nah, harus sama dengan sisi kredit. Ya. Jadi pekerjaan kita benar. Kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas yang pertama tanggal 3. Kita lihat tanggal 3. Dibayar sewa ruangan 1.200.000 untuk 1 tahun. Dibayar sewa ruangan untuk 1 tahun. Berarti sewa dibayar di muka bertambah debit 1.200.000. Kas berkurang kredit 1.200.000. Tanggal 4. Dibayar biaya angkut pembelian. Nah, ini kita buat beban angkut pembelian. Berarti beban angkut pembelian bertambah sebelah debit 200.000. Kas berkurang di sebelah kredit 200.000. Jadi bisa menganalisis, bisa membuat jurnal khusus. Tanggal 7. Kita lihat transaksi kode 2 tanggal 7. Dibeli barang dagangan UD Mitra 1 juta, berarti secara tunai. Dibeli UD Mitra, kita tulis UD Mitra. Yang dibeli barang dagangan. Maka pembelian bertambah sebelah debit. Karena tunai, maka kas berkurang sebelah kredit. Tanggal 10, kita lihat transaksi tanggal 10 kode 2. Dibeli lagi barang dari toko Andika 1.500.000, berarti tunai. Toko Andika, berarti yang dibeli lagi barang dagangan 1.500.000 di kolom pembelian bertambah debit, kas berkurang di sebelah kredit 1.500.000. Tanggal 3, tanggal 13. Kita lihat transaksi tanggal 13 kode 2. Dibayar beban telepon listrik 500.000. Beban telepon listrik. Berarti kita masukkan di kolom serba-serbi. Beban telepon dan listrik. 500.000 bertambah debit 500.000. Kas berkurang kredit 500.000. Tanggal 17. Tanggal 17, dibayar pelunasan utang atas transaksi tanggal 4. Dibayar pelunasan utang atas transaksi tanggal 4. Nih, tanggal 4 syaratnya 2/10. Nah, kita hitung. Transaksinya tanggal 4, kita hitung dari setelah tanggal transaksi. Berarti tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti masih 13 hari. Jangka waktunya potongannya 15 hari. Karena masih 13 hari, maka dapat potongan 2%. 2% dari 4.400.000. Kita buat di sini.
2% kali 4.400.000. Nah, ini potongan pembelian bertambah sebelah kredit. Berarti utang dagang kita berkurang, karena kita membayar, maka utang kita berkurang sebesar 4.400.000. Kas yang kita keluarkan tidak sebesar 4.400.000, tapi dikurangi dengan potongan. 4.400.000 kurang 88.000. Maka uang yang kita keluarkan hanya sebesar 4.312.000 karena mendapat potongan 88.000. Tapi kalau dilunasi lewat dari 15 hari, maka kasnya di sini 4.400.000, potongannya kosong. Sekarang kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 19. Transaksi tanggal 19, nih, dibayar pelunasan utang kepada toko merek atas transaksi tanggal 6. Kita lihat tanggal 19. Tanggal 19, nah ini, dibayar utang dagang 2.200.000 atas transaksi tanggal 6, toko merek. Kita lihat. Tanggal kita hitung mulai tanggal 7. Tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita bayar tanggal 19. Berarti masa potongannya habis. Maka analisisnya utang dagang berkurang. Di debit 2.200.000, di kasnya berkurang 2.200.000. Tidak ada potongan karena lewat dari 10 hari. Nah, lewat dari 10 hari. Transaksi yang berikutnya tanggal 22. Kita lihat transaksi tanggal 22. Dibayar pelunasan utang dagang kepada Toko Santosa. Nah, mana yang Toko Santosa? Toko Mulia. Ini Toko Santosa ada returnya tanggal 16. Kita buat dulu tanggal 16. Berarti kita lihat jurnal umumnya 300. Berarti kalau Toko Santosa memberikan barang rusak, di sini berarti utang dagangnya berkurang sebelah debit. Nah, retur pembelian, nah sebesar 300.000 rupiah. Nah, berarti nanti utang dagang berkurang 300. Utang dagang Toko Santosa yang kita bayar tidak sebesar 3.200.000 lagi, tapi dikurangi retur. Berarti utangnya menjadi 2.900.000. Karena kita bayar, maka utang dagang kita berkurang sebelah debit 2.900.000. Dibayar tanggal 22, transaksi tanggal 15. Apakah masih dalam waktu 15 hari? Iya. Tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti dapat potongan 2% dari 2.900.000. Kita cari 2% kali 2.900.000. Nah, dapat potongan 58.000. Berarti kas yang kita keluarkan bukan 2.900.000, tapi dikurangi 2.900.000 kurang 58.000. Nah, jadi jumlah kas yang kita keluarkan hanya ini. Kalau lewat dari potongan, berarti kasnya 29, potongannya tidak ada. Kita lihat transaksi tanggal 25. Dibayar beban lain-lain. Kalau dibayar beban lain-lain, kita masukkan di serba-serbi. Beban lain-lain bertambah di debit sebesar berapa tadi? 550.000. 550.000. Kasnya berkurang di kredit 550.000. Transaksi beban gaji sama. Beban gaji, nah 1.800.000. Berarti beban gaji bertambah debit, kas berkurang kredit. Beban gaji 1.800.000.
Kasnya juga berkurang di kredit 1.800.000. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas sudah selesai kita buat. Untuk menentukan benar atau tidaknya jurnal pengeluaran kas yang kita buat, kita harus jumlahkan sisi debit, sisi kredit harus sama. Sekarang kita jumlahkan yang sisi debit dulu. Nah, kita jumlahkan ini. 1, 2, 3. Nah, kita jumlahkan juga yang sisi kredit. Apakah sama? Kalau dia sama, berarti pekerjaan kita benar. Nah, berarti benar. Nih, jurnal pengeluaran kas sudah selesai kita buat. Sekarang kita masuk ke jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan tanggal 7. Kita lihat tanggal 7. Dijual barang dagangan ke Bu Nana, syaratnya 800.000. Nah, ini sudah saya buat. Dijual barang dagang ke Bu Nana, syaratnya 2/10 NP30. Maka analisisnya adalah piutang dagang bertambah sebelah debit 800, penjualan bertambah sebelah kredit 800.000. Ini pasti semua ini. Toko Mulia, kita lihat tanggal 11. Dijual secara kredit 1.600.000. Kita tinggal buat Toko Mulia, buat syaratnya 1.600.000. Pasti piutang dagangnya bertambah debit, penjualannya bertambah kredit, pasti. Berikutnya tanggal 15. Dijual lagi 900, UD Sanjaya. UD Sanjaya 900, sama. Sama. Tanggal 19. Nah, dijual lagi ke Toko Makmur dengan syarat sekian 2.400.000. Sama. Kita piutang dagang bertambah debit, penjualan bertambah kredit. Sama. Pak Budi, transaksi tanggal 23. Dijual lagi barang dagangan EOM 600.000. Nah, 600.000. Sama. Untuk membuktikan benar atau tidaknya jumlah debit dan kredit harus sama. Berarti benar jurnal penjualan kita buat. Lanjut kita ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 1. Tanggal 1 yang kode 4. Bu Dewi membuka usaha dengan menyetorkan dana sebagai modal awal. Berarti tidak ada kolom kas. 25 juta. Nah, maka modal tidak ada di akun piutang dagang, tidak ada akun penjualan, maka diserba-serbi modal awal. 25 juta. Berarti di kreditnya modal awal. Pak Tatang tanggal 6. Tanggal 6 dibeli barang dagang kode 4 ini. Dijual barang dagang secara tunai ke Pak Tatang. Dijual barang dagang berarti kas. Kas bertambah 1.050.000 penjualan. Karena yang dijual adalah barang dagangan, maka di kreditnya penjualan bertambah, di kredit 1.150.000. Tanggal 10. Diterima pendapatan bunga. Diterima pendapatan bunga sebesar, tanggal 10 diterima pendapatan bunga sebesar 300.000. Berarti pendapatan bunga kas bertambah 300.000. Di kreditnya bukan piutang, bukan penjualan, tapi pendapatan bunga diserba-serbi. Pendapatan bunga 300.000. Tanggal 13, kita lihat transaksi tanggal 13. Dijual perlengkapan kantor tunai, berarti kasnya 700 bertambah. Dijual perlengkapan kantor 700, kas bertambah debit, kreditnya perlengkapan. 700.000. Perlengkapan otomatis berkurang karena dijual 700.000 sebelah kredit. Toko Fajar tanggal 15. Nah, diterima pembayaran
atas penjualan barang secara tunai toko Fajar 1.500.000, berarti kas 1.500.000, toko Fajar penjualan 1.500.000, karena yang dijual barang dagangan maka akunnya akun penjualan. Tanggal 19. Tanggal 19. Dijual tanggal 19, diterima pelunasan dari Toko Mulia. Nah, kita lihat Toko Mulia. Kita lihat Toko Mulia. Toko Mulia dibeli tanggal 11. Dilunasi tanggal 19. Berarti masih kurang dari 15 hari. Toko Mulia apakah ada returnya? Nah, di sini ada returnya. Kita buat dulu tanggal 12 di jurnal umum. Kita buat dulu di jurnal umum. Berarti di sini retur penjualan. Nah, piutang dagangnya berkurang. Berarti berkurang sebelah kredit. Piutang dagang besar 200.000. Nah, ini. Berarti Toko Mulia kita menerima piutang dari Toko Mulia bukan 1.600.000 tapi 1.400.000. Berarti piutang dagang kita berkurang 1.400.000 di kredit. Karena masih dalam masa potongan, maka kita kasih potongannya 2% kali 1 juta, 2% kali 1.400.000. Maka kas yang kita terima dari Toko Mulia bukan 1.400.000, tapi dikurangi dengan potongan 28.000. Nah, ini 13, yang kas yang kita terima 13. Tapi kalau Toko Mulia lewat dari masa potongan, maka kas yang akan kita terima 1.400.000. Tanggal 25, kita lihat lagi tanggal 25. Pemilik perusahaan menyetorkan uang lagi 5 juta. Berarti kas perusahaan bertambah 5 juta. Ini dibuat ya, tambahan modal dibuat 5 juta. Nah, modal di kredit bertambah, di serba-serbi kita buat kayak tadi lagi. 5 juta. Tanggal 27, kita lihat tanggal 27. Diterima pembayaran atas pelunasan dari UD Sanjaya. Kita lihat UD Sanjaya, jurnal penjualannya. UD Sanjaya. Nah, apakah masih dalam waktu 10 hari? Kita lihat. Transaksi tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti lewat dari 10 hari. Berarti potongannya hilang. Maka kas yang kita terima sebesar 900, berapa tadi, toko apa tadi? Toko Sanjaya. Toko Sanjaya 900.000. Berarti kas yang kita terima 900. Kas bertambah di debit, piutang dagang berkurang di kredit 900.000. Nah, selesai jurnal penerimaan kas. Apakah yang kita buat benar atau salah? Kita jumlahkan. Nah, di sini kita jumlahkan yang sebelah debit. Hanya 2 aja sebelah debit, kas sama potongan penjualan. Yang kredit kita jumlahkan juga. Kredit dari sini, dari piutang dagang, penjualan, sama serba-serbi. Nah, karena di sini ada perbedaan, kita harus telusuri lagi dari awal. Di mana salahnya? Harus teliti, tekun, dan hati-hati. Ternyata salahnya di sini. Di debitnya 25 juta, di kreditnya, di serba-serbinya kurang nolnya 1. Berarti 25 juta. Nah, 25 juta, berarti benar. Kalau sudah seimbang antara debit dan kredit, berarti pekerjaan kita benar. Nah, ini cara pembuatan jurnal khusus. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu kamu dalam membuat jurnal khusus
perusahaan dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang rekapitulasi dan buku besar.